Jadi Pak Aceh Suryadi dari PGRI, seperti apa tanggapan para guru soal wacana tahun ajaran baru 13 Juli Ya. 2020? Oke, Mbak Erlinda, Mbak Sofi, terima kasih. Saya akan akan coba lihat beberapa hal yang penting di sini. Sebenarnya Mbak Sofi, kami itu selalu berkomunikasi dengan guru walaupun sekarang dalam kondisi seperti ini komunikasi diteruskan melalui daring ya. Dan PGRI beberapa seminggu yang lalu sudah menutup suatu webinar secara nasional yang diikuti oleh sekitar 15.000 orang guru. Dan kami terus berkomunikasi. Oleh karena itu, kami sangat memahami apa yang ada di benak para guru. Saya sangat mengapresiasi dari KPAI, survei dari KPAI bahwa 60% guru itu memang setuju untuk sekolah dibuka kembali untuk sistem tatap muka. Nah, saya kira itu adalah suara dari guru-guru kita ya, dan kami juga dalam komunikasi kami melalui daring, guru-guru kita selalu menanyakan kapan kita akan mulai dibuka kembali. Apakah artinya guru-guru memang ingin bahwa nanti bulan Juli sudah dibuka lagi kelas tatap muka, begitu? Ya, saya kira kalau guru adalah pihak yang diatur. Guru adalah kurikulum compliant. Siapapun yang mengatur, terutama pemerintah, guru akan melaksanakannya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita dilihat dari sisi kesehatan ya, PSBB itu pada dasarnya hanyalah sebuah reinforcement, sebuah alat agar protokol kesehatan itu bisa dilakukan, di-reinforce. Sebetulnya kalau protokol kesehatannya yakin bisa dilakukan, PSBB sebetulnya nggak diperlukan lagi sebenarnya kan, itu dari sisi kesehatan. Dari sisi pendidikan sebetulnya ada dua, yang ada bottom line-nya adalah anak bisa belajar secara maksimal. Itu bottom line-nya. Apakah menurut Anda saat ini dengan pembelajaran jarak jauh, anak tidak bisa belajar dengan maksimal, Pak Aceh? Ya, bervariasi Mbak Sofi. Karena untuk anak-anak di kota, terutama anak-anak yang punya jaringan internet yang sangat baik, mereka bisa melakukannya dengan maksimal. Seperti tadi kemukakan oleh Mas Satriwan, saya kira, tapi anak-anak yang tidak punya akses terhadap infrastruktur internet yang bagus, mereka memang agak kesulitan, walaupun mungkin guru sudah menyiapkannya melalui jaringan-jaringan offline. Tapi begini, kalau kemudian nanti kita tidak tahu apakah benar nanti 13 Juli itu kurikulum baru, artinya sudah ada tatap muka lagi di kelas atau belum. Tapi begini, kalau misalkan sampai ada tatap kelas dalam situasi seperti ini, otomatis kan guru tanggung jawabnya tidak hanya untuk memberi pendidikan, tapi juga menjaga kesehatan para muridnya. Apakah guru-guru siap untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar seperti ini, Pak Aceh? Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap, karena apa sebenarnya? Yang penting PPSB ataupun tidak, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan dikontrol. Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau kemudian anak-anak, orang tua saja diminta untuk menggunakan masker, banyak yang tidak disiplin. Bagaimana dengan anak-anak? Jangan-jangan yang sering kita ada kartun-kartun meme begitu di internet yang bilang bahwa jangan-jangan anak-anak usia misalkan kelas 1 atau kelas 2 SD melihat masker temannya lucu, maskernya lucu, kita tukaran dong. Itu kan semuanya akhirnya bakal jadi membahayakan diri sendiri. Tanggapan Anda? Saya kira bervariasi lah. Hanya kalau menurut saya, protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Kita punya banyak alat-alat, punya banyak sarana pengelolaan, termasuk kepala sekolah, kepala dinas, guru-guru, sampai dengan mungkin para pengawas. Kita akan semuanya harus didaya gunakan agar di samping memberikan pengawasan di bidang pendidikan, juga pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Saya ingin menyapa juga tenaga ahli media kantor staf Presiden, Mbak Erlinda yang sudah bergabung bersama kami. Mbak Erlinda, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Mbak Erlinda, saya mau... Waalaikumsalam. Begini, saya mau meminta kejelasan terlebih dahulu. 13 Juli 2020 itu apa yang akan terjadi?
Iya, di sini izinkan saya memberikan informasi Bapak Ibu semua, Mbak Sofi, bahwa yang pasti betul tanggal 13 Juli itu kan memang tahun ajaran baru. Tapi di sini harus kita jelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti pembelajaran dibuka seperti sebelum COVID. Oke. Tidak seperti itu. Artinya ada opsi betul bagaimana apabila zona hijau yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas dan nanti Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemenak dengan rekomendasi yang luar biasa dari tim gugus tugas nasional yang nanti dikoordinasikan dengan gugus tugas daerah yang memang dikatakan mungkin nanti akan ada yang masuk wilayah zona hijau misalnya di salah satu kabupaten atau di satuan pendidikan. Itu iya, dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Tapi bukan berarti yang serta-merta oke, dibuka. Tidak. Di sini izinkan saya juga mengatakan bahwa Bapak Presiden kita bersama kabinetnya menomorsatukan keselamatan. Sekali lagi, keselamatan di atas segala-galanya, kesehatan tidak hanya fisik, tapi juga kesehatan mental. Karena kita paham setelah berapa bulan ini kan anak-anak peserta didik kita paham dari tingkat PAUD sampai tingkat SMK SMA ya, belum lagi perguruan tinggi, mereka semua melakukan pembelajaran dari rumah, ada yang menggunakan daring, ada juga yang tidak menggunakan daring dengan TV ataupun telepon ataupun dengan relawan ya. Kita salut dengan para relawan pendidikan, mereka hadir untuk memberikan pembelajaran, pendampingan kepada guru dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi Mbak Sofi di sini kita tekankan bahwa kita berikan kenyamanan dulu kepada masyarakat saat ini. Saat ini sedang closing ya dari pembelajaran, artinya kita sebentar lagi kan hari libur nasional, bukan hari libur nasional maksudnya libur pembelajaran atau tahun ajaran yang sekarang ini. Nah, mungkin nanti akan prakondisinya itu seperti apa? Oke. Prakondisi yang nanti akan dilakukan oleh Kemendikbud beserta Kemenak dan semua elemen satuan pendidikan dengan nanti syarat-syarat yang sangat sangat ketat dan sudah memang dikoordinasikan di dalam KL itu sendiri serta semua elemen. Karena di elemen di sini tidak hanya KL, tapi ada tim pakar, ada Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Okay. Ini adalah elemen profesional, belum lagi HIMSI, ya, himpunan psikolog ataupun Ikatan Psikolog Klinis, dan belum lagi juga seperti di sini kan ada PGRI ataupun ada sahabat kita Serikat Guru ini dan semua elemen, Mbak. Karena kita paham di sini tidak hanya guru dan tidak hanya guru dan peserta didik, tapi di sini juga ada orang tua murid, ya kan? Belum lagi nanti bagaimana transportasi dari rumah ke sekolah, belum lagi elemen di sekolah juga. Tapi saat ini kecenderungannya bagaimana Mbak Erlinda? Seperti apa? Saat ini kecenderungannya seperti apa? Kecenderungannya untuk menuju ke kebijakan tanggal 13 Juli itu seperti apa? Kita lihat dulu kondisi yang saat ini ada di gugus tugas. Artinya apakah daerah-daerah itu masih zona merah dan memang belum memungkinkan di situ Mbak. Jadi kita tidak bisa untuk berasumsi, menerawang dan sebagainya. Karena yang paling utama saat ini yang kita berikan kepada seluruh masyarakat kita adalah ketenangan jiwa dan kesehatan. Itu nomor satu. Kita jangan berikan lagi keguncangan jiwa, dilematis, kekhawatiran. Tidak. Yang kita harus sekarang ini adalah sinergi, soliditas. Kalaupun memang kita harus melakukan persiapan, itu semua untuk dalam kategori well prepared. Artinya pada saat ternyata di gugus tugas menyatakan di daerah-daerah tertentu sudah tidak ada lagi kondisi yang terkonfirmasi ataupun sudah landai dan dinyatakan seperti yang dikatakan pakar-pakar ya ataupun gugus tugas serta syaratnya tadi zona hijau dan sebagainya karena Kemenkes dan tim gugus tugas yang paham soal itu. Nah di situ baru nanti otoritas yang boleh membuka dunia pendidikan adalah Kemendikbud dan Kemenak. Yang jelas saat ini belum ada zona hijau di 34 provinsi di Indonesia, tapi tadi Mbak Erlinda sudah menyatakan tahun ajaran baru belum tentu berarti sama dengan membuka pembelajaran tatap muka. Saya akan tanyakan tanggapan dari Bung Satriwan sesaat lagi, jangan kemana-mana.